Untuk hari ini kita akan masuk ke materi normalisasi. Jadi perancangan database seperti yang kita pelajari kemarin itu ada IRD, ya, ada IRD, kemudian ada normalisasi. Kalau IRD kemarin menekankan pada hubungan antar entitas, kalau normalisasi ini lebih pada menormalkan data yang memungkinkan terjadi redundansi. Redundansi itu data ganda. Jadi kalau misalnya satu mahasiswa ini terekam 2 kali, ini artinya ada redundansi data. Oke. Normalisasi di sini adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Jadi data-data yang ambigu, yang kurang jelas, ini nanti bisa dihilangkan. Kemudian di sini juga diartikan proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Ya, kemudian normalisasi data merupakan suatu proses untuk mendapatkan struktur tabel atau relasi yang efisien dan bebas dari anomali. Ya. Kemudian tujuan normalisasi ini untuk menghilangkan kerangkapan data, ya. Kemudian untuk mengurangi kompleksitas, kemudian untuk mempermudah pemodifikasian data. Tahapannya di sini ada beberapa tahapan normalisasi, yaitu ada bentuk normal, anormal. Anormal itu data yang berasal dari mana aja. Jadi memang datanya itu tidak beraturan gitu ya. Misalnya laporan, nota, faktur. Ini kan kalau kita disuguhkan pada data seperti itu kan tidak beraturan. Kalau kita misalnya survei sebuah perusahaan, kemudian data apa saja yang dibutuhkan, kemudian kita dikasih pokoknya saya ingin ada faktur seperti ini. Nah, itu kan anormal ya, maka kita normalkan. Kemudian kedua ini ada bentuk first NF, ini dari data sederhana yang anormal tadi, data di lapangan kita buat data sederhana, first NF menghilangkan ketergantungan sebagian. Kemudian 2NF ini menghilangkan ketergantungan transitif ya. Kemudian 3NF ini menghilangkan anomali-anomali hasil ketergantungan fungsional ya. Kemudian kalau suatu data kalau sudah memenuhi normal Boyce code atau BCNF ini bisa dikatakan normal ya. Biasanya kalau sudah sampai normal ketiga ini sudah memenuhi BCNF. Jadi sudah tidak ada primary key yang bergantung pada primary key. Nah, ini berarti sudah memenuhi BCNF. Ya, kemudian mungkin jenengan bertanya-tanya apa itu ketergantungan fungsional, karena nanti ketika kita bicara tentang normalisasi kita harus paham tentang ketergantungan fungsional atau ketergantungan transitif. Kalau ketergantungan fungsional ini contohnya ya, misalnya nomor pembeli, nama pembeli ini tergantung secara fungsional. Jadi kalau nomornya P001 pasti namanya Imam X, atau NIM dan nama. Kalau NIM-nya 2020 kemudian TI 001 ini pasti punyanya Mas ini. Nah, ini dia memiliki bergantung secara fungsional datanya. Gitu ya. Kemudian ketergantungan fungsional di sini selain ketergantungan fungsional, jadi seperti ini ya. Nomor pembeli, nama pembeli, nomor barang, jumlah barang. Ini dia bergantung secara fungsional dengan nomor pembeli ya, namanya. Kalau P001 pasti namanya ini. Ya kan? Tapi kalau P001 belum tentu nama barang yang dibeli ini, maka ini nanti bisa dipecah. Ya. Jadi ketergantungan fungsional nomor pembeli, ini nama pembeli bergantung pada nomor pembeli, kemudian nomor barang, nomor pembeli ini ya, ini jumlah tergantung penuh terhadap key-nya. Ya, jadi nomor barang ini nanti bisa misalnya ditambah nama barang. Untuk apa? Untuk nanti bisa membuat 2 tabel. Jumlah ini tergantung kemana? Pembeli misalnya. Nah, nomor pembeli, nama pembeli, jumlah ini memiliki ketergantungan dengan nomor pembeli. Ini disebut dengan ketergantungan fungsional. Kemudian ketergantungan transitif ya, kalau kita bicara lebih mudah gitu ya, ketergantungan transitif ini adalah dia bergantung pada ketergantungan utama fungsional, tapi sebenarnya dia juga bisa dipecah sendiri. Ini ketergantungan transitif. Jadi di dalamnya ketergantungan fungsional itu ada domain lain gitu ya, ada
masih bisa dipecah lagi gitu ya. Ya gitu ya, misalnya contohnya di sini ID pelanggan ya, ID pelanggan, nama pelanggan, salesman area. Kalau ID pelanggannya ini pasti namanya Andi, pasti salesnya Farkan, sedangkan Farkan ini areanya pasti Jateng. Nah, nama salesman area ini bergantung secara fungsional dengan ID pelanggan. Tapi di sini kalau namanya Farkan itu pasti areanya Jateng. Berarti kan ada ketergantungan lain di dalamnya. Ya kan? Jadi area itu selain bergantung pada ID pelanggan, itu juga bergantung pada salesman. Ini disebut dengan ketergantungan transitif. Jadi ketika ada satu kolom, ini bergantung pada dua tempat. Jadi kalau ID pelanggannya ini pasti areanya Jateng. Kalau ID salesman-nya ini areanya juga Jateng. Berarti kan ada dua ketergantungan. Ini disebut dengan ketergantungan transitif. Ya, itu ketergantungan transitif. Ini contoh lainnya. Misalnya nomor urut, kode item, nama item, jumlah, ini kan bergantung secara fungsional dengan nomor pesan. Tapi kode item dan nama item ini juga bergantung. Nah, kode item dan nama item yang memiliki ketergantungan lain di dalam ini disebut dengan ketergantungan transitif. Nanti mecahnya di 3NF, gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk normal ya. Jadi kalau kita punya data seperti ini contohnya, hobinya sepak bola, membaca komik, berenang, atau RRP di Susanto, sepak bola, hobinya 2, membaca dan komik. Ini adalah disebut dengan anormalis tabel. Kenapa? Karena dalam satu kolom ini ada ada banyak data, ada sepak bola, ada membaca, ada komik, ada berenang, ya. Kemudian ini juga sama, dalam satu kolom ini kosong, kemudian di sini tiba-tiba ada komik, membaca komik, ada hobi 3, berenang, hobi 1, hobi 2, hobi 3. Ini masuk dalam anormalis tabel. Nah, nanti PR-nya adalah dinormalkan, gitu ya. Jadi dibuat 2 tabel, nama mahasiswa ini, kemudian ini ada tabel mahasiswa, ada tabel hobi. Ya, itu artinya didekomposisi dari yang bentuk anormal seperti ini dibuat menjadi bentuk normal seperti ini. Nah, itu namanya menormalkan ya. Kemudian bentuk nomor kedua ya. Jadi misalnya ini ada normal 1, kode jadwal mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen, kelas, jadwal ini ya. Ini kalau masuk ke normal 2 ini dipecah ya, dipecah menjadi yang berdefinisi mana gitu ya, baru nanti dipecah seperti ini ya. Nah, ini akan menjadi tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Berasal dari mana? Dari sini. Pecahnya seperti apa? Seperti ini, dipecah ya, dipecah sehingga nanti menghasilkan tabel ya, tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah yang berasal dari ini. Kemudian nanti masuk ke normal ketiga ya. Normal ketiga ini harus sudah tidak ada ketergantungan transitif lagi ya, sehingga nanti kalau sudah ketemu seperti ini kan akan tahu, oh nanti kalau saya buat database akan butuh tabel nilai, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah ya. Nanti saya kasih contoh, nanti bentuk word aja, nanti bisa jenengan analisa seperti ya. Jadi yang perlu ditekankan pada normalisasi nanti ada 3 tahapan ya. Dari anormalis tabel dibuat ke normal 1, dari normal 1 dibuat ke normal 2 dengan menghilangkan ketergantungan fungsional, kemudian dari normal 2 dibuat ke normal 3 dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Demikian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.